namanya Coda. Ingat ya, Coda namanya, cukup unik. Text editor ini hanya bisa digunakan pada macOS, memiliki user interface yang paling indah dari text editor lainnya, dan ini merupakan salah satu yang rutin diperbarui. Text editor yang berharga $99, Anda menerima nilai yang besar bersama dengan dukungan pelanggan yang sangat baik dan banyak ebook gratis dan sumber daya yang didedikasikan hanya untuk text editor Coda. Fitur-fitur apa saja yang didapat pada text editor Coda? 1. Coda menyediakan token wildcard atau satu klik untuk menambahkan sedikit perubahan di seluruh dokumen Anda ketika bekerja melalui alat terbuka dan ganti. 2. Touch bar di MacBook Pro baru beralih secara instan antara editor dan tinggal baris komentar dalam sekejap dan banyak lagi. Lalu yang ketiga, speed. Yang ketiga itu penyorotan sintak berkisar antara 4 hingga 10 kali lebih cepat. Penguraian simbol 10 kali lebih cepat. Ini benar-benar jibber. Yang keempat, jadi yang ketiga, yang keempat, panduan indentasi vertikal, panduan kolom yang dapat disesuaikan teks tradisional atau visual dengan kode warna. Nah, yang ini Espresso. Ingat ya, text editor Espresso, hampir dengan mirip Copy Espresso. Oke, lanjut. Editor web untuk Mac lagi ya. Kembali untuk orang-orang yang membuat situs web yang menyenangkan, inovatif, dan cepat dalam aplikasi yang cocok. Espresso membantu Anda menulis, membuat kode, mendesain, dan menerbitkan dengan bakat dan efisiensi. Fitur teks yang canggih, menunjang langsung yang luar biasa dengan browser teks, alat CSS, alat CSS edit, navigator, pembuatan otomatis, daemon, dan server sini. Banyak juga ya fitur-fiturnya. Oke, lanjut. Nah, yang ini namanya TextMate, merupakan text editor yang bisa digunakan pada macOS. Kamu bisa mendapatkan secara gratis yang tersedia. Versi bayarnya $59 untuk satu lisensi. TextMate mendukung semua bahasa pemrograman seperti text editor lainnya. Nah, TextMate juga memiliki fitur-fitur diantaranya multi text, membuat banyak perubahan sekaligus bertukar potongan kode, dan banyak lagi. Dibuat sepele dengan cara TextMate yang mudah untuk menambah beberapa titik sisipan. Lalu kedua, file search. Pilih apa yang ingin Anda cari, dan TextMate akan menyajikan hasil dengan cara yang membuatnya mudah untuk melompat di antara pertandingan. Ketiga, version control, yaitu lihat file apa saja yang berubah dalam tampilan browser, file baris apa yang berubah dalam tampilan editor, memunculkan perbedaan dari perubahan file saat ini, melakukan subset. Terus keempat, scope setting, file mencampur bahasa.
proyek penggunaan sistem berbeda, format yang berbeda, TextMate dapat melakukan ini semua. Lalu yang ini namanya PSPAD, nanti ya, PSPAD bukan RSPAD, atau PSBB bukan ya, namanya PSAD, adalah text editor programmer freeware untuk MS Windows. Ini memiliki kemampuan untuk menyimpan sisi sehingga Anda dapat kembali ke pengaturan sebelumnya setelah Anda menutup program. Text editor ini PSPAD bersifat gratis. Nah, yang ini namanya Aptana. Pengembangannya web gratis dan lengkap yang disediakan sebagai aplikasi mandiri atau sebagai plugin Inkscape. Ini memiliki dukungan bawaan untuk perpustakaan populer seperti jQuery, Mutoon, Prototype untuk membuat pengembangan web sisi klien lebih mudah. Fitur-fitur yang dimiliki Aptana yaitu HTML, CSS, dan bantuan kode JavaScript. Terus development wizard yang mendukung pengaturan sekali pakai dan tetap disinkronkan. Beberapa protokol termasuk FTP, SFTP, FTPS, dan Capistrano. Terus yang ketiga integrate debug, atur breakpoint, periksa variabel, kontrol eksekusi, debugging Ruby, REST, dan JavaScript yang terintegrasi membantu Anda untuk mengatasi bug tersebut. Gita Interaction mudah menempatkan proyek Anda di bawah protokol kode sumber Git. Terus built-in terminal dengan cepat mengakses terminal basis perintah, mengeksekusi perintah sistem operasi, dan perintah bahasa. Terus tadi udah berapa tuh? 6. ID Customize, atur lingkungan pengembangan Anda versi seperti yang Anda inginkan. Jadi kita bisa mengatur sendiri. Nah, yang ini namanya Edit Plus. Edit Plus ini text editor untuk Windows dengan built-in FTVS, FTV, dan kemampuan FTV. Meskipun berfungsi sebagai pengganti Notepad yang baik, ia juga menawarkan banyak fitur yang canggih untuk membuat halaman web, dan pengalaman Edit Plus tidak gratis dan biayanya $35 untuk satu lisensi atau satu pengguna. Fitur yang digunakan yaitu penyorotan sintaksis untuk HTML, PHP, JavaScript, C++, CSS, ASP, Vir, JavaScript, VBScript, Python, Ruby, dan lain sebagainya. Terus 2. Browser web mulus untuk melihat tinjau halaman HTML dan fitur FTS juga. Terus ketiga, fitur lain termasuk Xview bila alat HTML dan alat pengguna, nomor baris, penggaris, penyorotan URL, penyelesaian otomatis, dan lain sebagainya. Nah, yang ini namanya CCT, adalah text editor berbasis C-Line. Awalnya dibangun untuk mendemonstrasikan ia telah dikembangkan menjadi editor yang umumnya bermanfaat dengan fasilitas
untuk membangun dan menjalankan program. Ini paling baik digunakan untuk pekerjaan dengan konfigurasi sederhana. Saya menggunakan membuat tes dan program demonstrasi serta tes sendiri. Tes saat ini tersedia untuk Intel, Windows XP dan yang lebih baru dan sistem operasi Linux yang kompatibel dengan GTK. Oke, lanjut, yaitu yang ini namanya CodeShare, editor kode online untuk wawancara, pemecahan masalah, pelajaran dan sebagainya. Ini cocok nih bagi pengajar. Jadi ketika kita lupa membawa laptop atau alat tempur, kita bisa buka CodeShare, kita bisa belajar langsung di sana secara real time. Oke, yang ini namanya CAT, adalah bagian editor multi dokumen dari KD. Sejak dirilis 2,2 menjadi aplikasi KDT. Fitur apa saja yang dapat oleh CAT? Itu application feature, 2 general feature, 3 advanced editor feature, 4 syntax headline, terus kelima programming feature, terus keenam set and replay, ketujuh backup and restore. Jadi ada backup dan juga ada restore ketika ada permasalahan kode dan permasalahan pada saat coding. Nah, yang ini adalah gedit, adalah editor teks programmer matang dengan ratusan penghitung waktu, pengembangan plugin. Fitur yang dimiliki yaitu dapat berjalan di macOS, Linux, Windows, terus bahasa makro bawaan, itu arsitektur plugin yang dapat diperluas, terus plugin dapat diunduh dan install dari dalam gedit menggunakan fitur Flag Manager. Keempat, identitas otomatis dan penyurutan sintak untuk lebih dari 200 bahasa. Banyak ya. Mendukung sejumlah bahasa penyediaan karakter seperti TF8 dan Unicode. Terus dan terakhir, lipat untuk menyembunyikan area teks secara efektif. Nah, ada satu lagi yang kelupaan, namanya itu CodeCup. Nah, nih CodeCup adalah text editor HTML yang mudah digunakan untuk Windows. Ini mendukung PHP, HTML, Markdown, CSS, dan mungkin ada beberapa pengguna otomatik lainnya. Terus fitur banyak yang dimiliki, itu dapat menulis itu tadi berbagai bahasa pemrograman. Nah, CodeCup HTML editor ini berbayar dengan harga $29. Terus dengan versi uji coba itu dapat hanya itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Setelah panjang lebar saya ngomong, kita masuk kesimpulan dari text editor untuk mengcoding. 1. Setiap programmer memiliki text editor masing-masing dengan kenyamanan dan fitur yang sudah disediakan oleh pihak pengembang software editor. Nah,
Maksudnya contoh misalkan saya untuk mengcoding menggunakan text editor Notepad++, satu Notepad++, kedua atau ketiga Visual Code. Dari 3 text editor ini saya bisa ganti-gantian. Maksudnya ganti-gantian itu ketika di Notepad++ tidak ada plug and plug apply bahasa pemrogramannya atau paket-paketnya, saya pindah ke Atom atau enggak Visual Code itu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video